Halo, ketemu lagi dengan saya Max di Max Talk. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang comfort zone. Apa sih itu comfort zone? Ya, ketika mengalami suatu perubahan organisasi maupun perubahan lingkungan, ya, manusia biasanya memiliki rasa takut keluar dari comfort zone. Apa itu comfort zone? Nah, terjebak dalam comfort zone. Comfort zone itu yang pertama, ciri-cirinya adalah ketika manusia itu terlalu percaya pada kemampuan dirinya, sehingga dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Bahkan cenderung memiliki sikap tidak mau menerima saran atau kritik dari orang lain. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada pribadi atau saudara, ya, saudara sendiri merasa saya nggak dengar kritik orang lainnya, mungkin saudara sudah berada di comfort zone. Yang kedua, ciri-ciri comfort zone adalah merasa puas dengan apa yang ia dapatkan. Dia cepat merasa puas. Itu ciri-ciri yang kedua. Bukan tidak boleh merasa puas, tapi tidak boleh terlalu cepat merasa puas. Karena kalau kita pelajari, ya, ketika sekolah dulu, salah satu sikap seorang peneliti adalah tidak boleh cepat merasa puas. Tapi harus tetap memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Demikian. Nah, berikutnya ciri-ciri ketiga comfort zone adalah rutinitas yang membuat dia melakukan segala sesuatu bukan dengan tujuan, tapi dengan kebiasaan. Jadi ada orang melakukan kegiatan kebiasaan, tapi dia nggak tahu tujuannya. Ya, pokoknya saya beraktivitas. Pagi saya ke kantor, ya kan, sore saya pulang. Pagi saya ke kantor, absen, kerja yang saya bisa kerjakan, habis itu saya pulang. Nah, ini juga bentuk comfort zone sebenarnya, di mana rutinitas menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan sebenarnya dalam satu organisasi ataupun satu pribadi, ya, rutinitas itu bukanlah hanya kebiasaan semata, tetapi rutinitas itu untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang sama lakukan berulang-ulang supaya semakin mahir, semakin bisa untuk mencapai tujuan. Maka itu tidak masuk dalam comfort zone. Tapi kalau kebiasaan atau rutinitas tanpa tujuan yang jelas, hanya ya udah, ini aktivitas saya, itu yang dimaksud dengan comfort zone. Nah, ciri-ciri comfort zone berikutnya adalah ketika kita melakukan sesuatu namun tujuan tidak tercapai. Seringkali orang lepas, ya, atau orang merasa tujuannya nggak tercapai. Ya, bukan hanya kalau tadi dia merasa itu sebagai rutinitas, ini merasa bahwa tujuan tidak tercapai. Yang perlu diingat dari orang-orang tipe seperti ini adalah tujuan apapun yang saudara inginkan, kesuksesan apapun yang saudara harapkan, semua butuh waktu dan proses. Tidak ada yang instan. Itu penting. Ya, jadi supaya tidak keluar dari comfort zone, tetap berupaya, tetap berusaha dengan aktivitas, dengan rutinitas, tetapi memiliki tujuan dan menyadari. Nah, ciri-cirinya menyadari. Jadi kalau tidak menyadari bahwa kesuksesan butuh waktu proses, itu juga bisa menjadi ciri-ciri comfort zone. Harus menyadari bahwa satu tujuan bisa dicapai butuh waktu dan proses. Semua orang bisa menggapai sukses, semua orang bisa menggapai keberhasilan, semua orang bisa menggapai tujuannya karena mereka memiliki tujuan dan mereka butuh proses dan waktu. Nah, ciri-ciri comfort zone berikutnya adalah ketika semua dirasa sudah cukup. Kalau tadi merasa puas, nih merasa cukup, gaji sudah ada, meskipun apa adanya gaji sudah ada. Ya, dia tidak mau lagi menargetkan. Dia belum puas, tapi dia merasa cukup. Dia tidak mau lagi menargetkan hal-hal yang lebih tinggi. Padahal ketika kita kecil diajarkan bahwa gapailah cita-citamu setinggi bintang di langit.
Berarti orang-orang seperti ini, orang-orang yang sudah merasa semua sudah oke, sudah cukup, ini orang-orang yang mungkin sudah berada di posisi comfort zone. Nah, ciri-ciri yang keenam adalah seolah semua tujuan telah tercapai, sudah nggak ada lagi yang mau dia gapai. Ya, nah percayalah, semua itu hidup harus ada tujuan. Ya, apa arti hidup tanpa tujuan? Ketika orang berpikir, oh hidup udah nggak ada tujuan, hidup begini-begini aja, nggak ada yang perlu digapai. Ya, ini tentu akan lama-lama mencapai titik jenuh yang nantinya akan mengurangi motivasi bekerja, motivasi beraktivitas, motivasi menjalani hidup. Ini juga termasuk ciri-ciri orang di dalam comfort zone. Yang ketujuh, ciri-ciri comfort zone. Ya, orang yang berada di comfort zone, dia merasa terancam, dia merasa takut terhadap suatu perubahan. Ini juga paling berbahaya. Ingat, perubahan itu satu hal yang alamiah. Perubahan itu hal yang pasti terjadi. Di semua hal pasti ada perubahan. Hanya satu yang tidak mengalami perubahan, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi segala sesuatu pasti mengalami perubahan, baik organisasi, baik manusia, baik lingkungan, semua mengalami perubahan. Ya. Nah, jadi ciri-ciri comfort zone yang terakhir ini adalah dia merasa takut akan adanya perubahan. Ya. Ini berbahaya karena sesungguhnya perubahan yang terjadi harus diolah. Ya. Mengelola perubahan menjadi sebuah tantangan. Mengelola sebuah perubahan menjadi sebuah peluang untuk menjadi pribadi lebih hebat, menggapai tujuan hidup, untuk menjadi pribadi yang memiliki cara berbeda untuk menggapai tujuan hidup. Jadi tetap ada tujuan, tapi perubahan tidak merubah kita dari tujuan. Justru membuat kita menggunakan formulasi yang lebih baik untuk menggapai tujuan kita. Ya, menggunakan perubahan sebagai salah satu cara untuk menggapai tujuan-tujuan kita, tujuan-tujuan yang lebih baik. Ya, ingat ya, perubahan diolah menjadi sebuah tantangan dan melihat suatu perubahan sebagai suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meraih tujuan dengan cara yang lebih baik. Dan percayalah, semua perubahan bisa memberikan efek yang lebih baik, yang tergantung bagaimana kita memandang suatu perubahan dan bagaimana kita menentukan tujuan kita. Demikian yang saya bagikan mengenai ciri-ciri berada di comfort zone. Semoga teman-teman jika menemukan ciri-ciri ini dapat segera keluar dari comfort zone untuk meraih tujuan hidup dengan cara yang lebih baik, ya, mengelola perubahan, menjadikan perubahan sebagai tantangan dan melihat perubahan sebagai peluang untuk menjadi yang lebih baik. Sampai jumpa.